Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Pembantuku yang pendiam menggodaku saat rumah sepi. Pemuda itu bernama Arif, seorang pria yang sudah menikah dengan wanita bernama Lina. Lina bekerja di sebuah perusahaan besar di Semarang, sehingga seringkali harus bepergian untuk urusan pekerjaan. Arif, yang bekerja dari rumah sebagai seorang freelance, terbiasa dengan kesendirian. Meskipun memiliki pekerjaan yang cukup menyibukkan, kesepian tetap menghantuinya saat Lina tidak ada di rumah. Setiap kali Lina pergi, rumah terasa begitu kosong dan hening. Hanya suara-suara angin yang terdengar di balik jendela, sementara Arif lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaan atau sekadar menonton televisi. Meski sudah terbiasa, kesendirian itu mulai membebani perasaan Arif. Pada suatu pagi, saat Lina sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Semarang, ia berkata kepada Arif, "Ya, aku rasa kita butuh bantuan di rumah. Mungkin kita bisa mempekerjakan pembantu." Arif yang sering merasa kesepian di rumah pun setuju, meskipun tidak terlalu antusias. Ia tahu bahwa pembantu di rumah akan memberikan sedikit kebisingan yang dibutuhkan untuk mengusir kesepian. Beberapa hari kemudian, seorang pembantu muda bernama Rina datang. Rina berasal dari desa di luar kota dan baru pertama kali bekerja di rumah keluarga yang tinggal di kota besar. Meskipun tampaknya pendiam, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rina. Ia memiliki kecantikan alami yang sederhana, dengan rambut hitam panjang yang selalu terikat rapi, serta mata yang lembut dan senyuman yang jarang terungkap. Rina memang tidak banyak bicara, tapi dengan setiap gerakannya, ada sesuatu yang membuat Arif merasa tertarik. Dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi seiring waktu, kehadiran Rina di rumah terasa memberi warna baru yang berbeda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Rina melakukan pekerjaannya dengan cepat dan cekatan. Keberadaannya di rumah tidak lagi terasa mengganggu, justru terasa menenangkan. Setiap kali Lina pergi bekerja, Rina akan lebih sering berinteraksi dengan Arif, meski hanya sekedar menanyakan hal-hal kecil seperti, "I, Bapak ingin saya bantu dengan apa lagi?" Atau, "Ya, apakah Bapak ingin makan siang sekarang?" Namun, interaksi-interaksi kecil ini lama-kelamaan semakin sering, dan Arif merasa nyaman dengan kehadiran Rina. Suasana di rumah terasa lebih hidup, meski tak jarang Arif merasa sedikit terkejut dengan sikap Rina yang tidak bisa ditebak. Selalu tenang, tetapi terkadang, tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu yang lebih. Suatu ketika, saat Lina sedang pergi ke Semarang untuk beberapa hari, Arif mengamati Rina dengan cara yang berbeda. Pembantu muda itu sedang menyapu halaman depan rumah, namun Arif tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rina tampaknya tidak menyadari perhatian Arif, namun sesuatu dalam diri Arif mulai bergolak. Ketertarikan yang sebelumnya hanya terlintas dalam pikirannya mulai berubah menjadi sebuah perasaan yang lebih mendalam. Arif mulai merasa bingung, antara rasa bersalah dan ketertarikan yang semakin sulit dihindari. Dia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh, tetapi perasaan itu terus mengganggunya. Hari demi hari, Arif merasa bahwa rumah yang semula sepi kini terasa lebih hidup, meski dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai mengandalkan Rina lebih dari sekadar pembantu. Sesekali, Arif menyadari bahwa ia menunggu momen-momen ketika hanya ada mereka berdua di rumah. Dan tanpa ia sadari, perasaan yang lebih dari sekedar ketertarikan itu perlahan mulai berkembang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehadiran Rina di rumah mulai menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Arif merasa bahwa, meskipun rumah itu semula sunyi dan sepi, kehadiran Rina memberi sedikit kehidupan. Meskipun pembantu itu pendiam, ada sesuatu yang memikat dari sikapnya yang lembut dan cekatan. Rina selalu tahu apa yang harus dilakukan tanpa banyak bicara. Bahkan ketika Arif tak memintanya, ia selalu memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik, membuat rumah terasa lebih terurus dan nyaman. Namun, semakin sering Lina pergi ke Semarang, semakin lama Arif menghabiskan waktu lebih banyak hanya dengan Rina. Meskipun pembantu itu tidak banyak berbicara, Arif merasakan kehadirannya di rumah. Setiap kali ia berbicara dengan Rina, meski hanya hal-hal sederhana seperti meminta bantuan untuk membersihkan halaman atau menyiapkan makan siang, ada ketegangan yang perlahan-lahan tumbuh di antara mereka. Rina, yang sebelumnya sangat pendiam, kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda, sebuah keberanian yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Pada suatu pagi, saat Arif sedang duduk di ruang tamu, Rina masuk ruang itu untuk mengambil sapu. Tanpa disadari, ia berhenti sejenak di depan Arif,
memberikan senyum tipis sebelum melanjutkan pekerjaannya. Momen itu, meskipun singkat, membuat Arif merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, seperti sebuah bahasa tubuh yang saling bertukar tanpa kata-kata. Arif menahan diri, mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya, namun perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Rina mulai menggoda Arif dengan cara yang lebih halus. Terkadang ia akan mendekat saat berbicara, memberi tatapan mata yang seolah-olah mengandung pesan tersembunyi. Ia tidak pernah secara langsung mengungkapkan perasaan atau godaannya, tetapi sikapnya yang lebih terbuka dan penuh perhatian mulai membuat Arif merasa semakin tertarik. Meski begitu, ada rasa bersalah yang tak terhindarkan yang muncul setiap kali ia merasa ketertarikan itu semakin kuat. Arif tahu bahwa apa yang terjadi antara mereka bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi. Ia adalah seorang suami yang seharusnya setia kepada istrinya, tetapi ketegangan yang semakin meningkat di antara dirinya dan Rina membuatnya merasa bimbang. Setiap kali Lina pergi, rumah itu terasa semakin penuh dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rina, yang dulunya hanya seorang pembantu yang pendiam, kini menjadi pusat perhatian Arif. Tanpa ia sadari, ia terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan, rasa kesepian dan ketertarikan yang mendalam terhadap Rina. Kadang-kadang, Arif merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia inginkan. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, namun Rina semakin sering menciptakan momen-momen yang sulit untuk diabaikan. Sikapnya yang lembut dan perhatian membuat Arif semakin terjerumus dalam perasaan yang tidak semestinya ada. Ketegangan yang semakin memuncak ini semakin membuat Arif merasa cemas, tetapi ia juga kesulitan untuk mengendalikannya. Suasana di rumah yang semula sepi kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Arif hanya bisa berharap bahwa perasaan ini akan berlalu, namun dia tahu bahwa semakin lama dia berada di dekat Rina, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Suasana di rumah itu semakin tegang. Hari demi hari, interaksi antara Arif dan Rina semakin intens. Lina, istrinya, seringkali berada di Semarang untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Arif sendirian dengan Rina yang kini semakin sering berada di sekitar rumah. Rina, yang sebelumnya pendiam dan tidak menunjukkan banyak perhatian, mulai berubah. Keberaniannya semakin terlihat dalam setiap gerakan dan kata-kata yang ia ucapkan. Ada semacam daya tarik yang sulit dijelaskan, sebuah tarikan yang semakin mempererat kedekatan mereka. Pada suatu hari, Lina terpaksa bekerja lebih lama dari biasanya, meninggalkan Arif dan Rina sendirian di rumah. Arif baru saja selesai makan siang dan duduk di ruang tamu, menonton televisi. Tiba-tiba, Rina masuk membawa beberapa cucian dan secara kebetulan melewati Arif. Mereka bertatap mata, dan dalam beberapa detik yang seakan-akan terasa lebih lama, ada percikan yang tak terungkapkan. Rina berhenti sejenak, menatap Arif dengan mata yang penuh arti. Arif merasakan jantungnya berdebar lebih cepat, meskipun ia berusaha menahan diri. Rina dengan tenang menaruh cucian di tempatnya, lalu duduk di sebelah Arif. Suasana yang semula tenang kini terasa berbeda. Tanpa kata-kata, mereka duduk bersebelahan, dan Arif bisa merasakan kehadiran Rina begitu dekat. Ada ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Saat itulah, Rina akhirnya memecah keheningan dengan suara lembut yang membuat Arif terkejut. "Pak Arif, rumah ini terasa lebih sunyi saat ibu tidak ada di sini, ya?" Kata Rina, suaranya rendah namun menggoda. Arif hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengendalikan perasaannya yang semakin kacau. "Iya, sepi," jawabnya dengan suara yang terdengar sedikit terburu-buru. Rina melanjutkan, "Kadang saya berpikir, Pak Arif pasti merasa sangat kesepian, kan?" Arif merasa cemas. Ia berusaha menanggapi percakapan itu dengan normal, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Rina seolah-olah menyentuh titik sensitif dalam dirinya. Ia tahu, sesuatu yang tak baik sedang terjadi, tetapi perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya sulit untuk dihindari. Malam itu, saat Lina tidak ada di rumah, Rina mendekati Arif dengan cara yang lebih berani. Tanpa ada kata-kata, ia berjalan ke arah Arif yang sedang duduk di kursi. Arif melihatnya mendekat, dan seakan-akan dunia mereka berhenti sejenak. Rina berdiri di depannya, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Tanpa bisa mengendalikan dorongan, Arif meraih tangan Rina dan menariknya ke dekat dirinya. Mereka berdua terperangkap dalam momen yang tak terelakkan, momen yang menghapus semua pemikiran rasional Arif. Saat itu, semua rasa bersalah dan cemas yang semula ada dalam dirinya seolah menghilang begitu saja.
Keinginan yang terpendam semakin kuat, dan Arif akhirnya menyerah pada godaan itu. Apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Arif merasa cemas, tetapi di sisi lain, ia merasa menikmati momen itu lebih dari yang ia harapkan. Mereka terjerumus dalam keasyikan yang tidak seharusnya terjadi. Setiap kali Lina pergi, kedekatan itu semakin sering terjadi, dan meskipun Arif merasa bersalah, ia semakin sulit untuk menghentikan hubungan terlarang ini. Perasaan yang awalnya hanya berupa ketertarikan kini berubah menjadi obsesi. Arif merasa seakan-akan ia tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Setiap kali Lina pergi, Rina semakin menguasai pikirannya. Tetapi Arif tetap berusaha menahan diri, meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang akan membawa kehancuran. Suasana rumah yang sebelumnya sepi kini terasa semakin tegang. Arif merasakan gelisah yang tak terungkapkan. Setiap kali Lina, istrinya, pergi ke Semarang, ia merasa ada yang berbeda. Ada kehangatan yang tumbuh setiap kali Rina, pembantunya, berada di dekatnya. Seakan-akan, interaksi mereka menjadi lebih intens, dan meskipun Arif berusaha menghindarinya, perasaan yang sudah mulai tumbuh itu semakin sulit dikendalikan. Pada suatu sore yang cerah, Lina memutuskan untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya. Arif tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Ketika ia pulang, rumah tampak sepi. Seperti biasa, Arif sedang duduk di ruang tamu, menyelesaikan pekerjaannya. Namun, Lina merasa ada yang aneh. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lina langsung menuju kamar mereka. Saat membuka pintu, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Di atas ranjang, tertinggal sepasang pakaian dalam wanita yang jelas bukan miliknya. Lina terkejut dan merasa tubuhnya kaku seketika. Pakaian itu tidak hanya terlihat baru, tetapi juga berbeda dari apa yang biasanya ia kenakan. Lina langsung mengenali bahwa itu adalah milik Rina, pembantu rumah tangga mereka. Perasaan curiga dan bingung mulai menguasai Lina. Ia merasa hatinya berdebar hebat, dan pikirannya berputar-putar. Tanpa berkata apa-apa, Lina menatap pakaian itu dengan cemas. Ia memutuskan untuk bertanya pada Arif, meskipun rasa ragu-ragu menyelimuti hatinya. Dengan langkah pelan, Lina mendekati Arif yang masih duduk di ruang tamu. Arif, katanya dengan suara pelan, ada yang perlu kita bicarakan. Arif menoleh, merasa ada yang tidak beres. Ada apa, sayang? Jawabnya, berusaha tampak tenang. Lina menatapnya dengan tajam. Kenapa ada pakaian dalam perempuan di kamar kita? Itu milik Rina, kan? Arif merasa seperti disambar petir. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan mulutnya terasa kering. Ia tahu bahwa saat ini, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua yang telah terjadi, semua perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Rina, kini terungkap dengan cara yang tak terduga. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, kata Arif, suaranya terdengar putus asa. Ini salahku. Aku telah terjatuh dalam godaan, Lina. Lina menatap suaminya dengan mata yang penuh kekecewaan. Jadi, benar kan? Apa yang aku lihat ini bukan kebetulan? Kau telah mengkhianatiku. Arif tidak bisa mengelak lagi. Ia menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. Aku sangat menyesal, Lina. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terjerumus begitu. Rina, dia membuatku merasa lebih hidup. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Lina merasa air mata mulai mengalir. Hatinya hancur. Ia merasa dikhianati dan terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Jadi selama ini, aku bekerja keras di luar, dan ini yang kau lakukan di rumah? Lina berkata dengan suara gemetar. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Arif. Suasana rumah menjadi semakin sunyi dan penuh ketegangan. Arif merasa terjebak dalam dilema yang tak bisa ia selesaikan. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Lina akhirnya memutuskan untuk meminta klarifikasi dari Rina. Arif bisa merasakan ketegangan semakin meningkat, dan ia tahu, semua ini tidak akan pernah sama lagi. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat untuk berlindung kini terasa seperti penjara bagi Arif,
dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan segalanya. Lina merasa seperti dunia seketika runtuh di atas dirinya. Semua yang dibangun dalam hubungan mereka, tahun-tahun kebersamaan yang terasa penuh cinta, kini terancam hancur hanya karena perbuatan suaminya. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif, meskipun penuh penyesalan, tak mampu menghapus kekecewaan yang meluap di dalam dirinya. Ia merasa sangat dikhianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang begitu percaya pada kesetiaan yang ternyata rapuh. Setelah malam yang penuh ketegangan dan perasaan yang bergejolak, Lina akhirnya mengambil keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Ia memanggil Rina ke ruang tamu, menyuruhnya duduk di hadapannya. Arif berdiri di sampingnya, wajahnya penuh penyesalan, namun tidak bisa menghindar dari kenyataan pahit yang harus dihadapi. Lina memandang Rina dengan tatapan kosong, mengingatkan dirinya pada betapa ia pernah merasa percaya dan nyaman dengan wanita itu di rumah mereka. Rina, Jelina memulai dengan suara datar, "Ya, aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Aku ingin kau pergi." Rina terkejut, wajahnya pucat, namun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya. Ia tak bisa membantah atau mencari alasan. Semua yang terjadi adalah pilihan yang diambilnya dengan sadar. Tanpa berkata apa-apa, Rina mengangguk, lalu berbalik dan pergi ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Suasana rumah menjadi semakin sunyi. Arif berdiri terdiam, tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Semua terasa begitu kosong, tak ada lagi tawa atau kebersamaan yang mengisi ruang-ruang itu. Lina yang semula diam, akhirnya menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata. "Aku ingin kau keluar dari hidupku, Arif. Aku butuh waktu untuk berpikir." Arif merasa seolah-olah terjatuh dalam kegelapan. Setiap kata yang keluar dari bibir Lina seperti pisau yang menusuk hati. Ia tahu, kesalahan yang telah ia lakukan tak akan mudah dimaafkan, bahkan mungkin tak akan pernah termaafkan. Ia menyesal telah merusak semuanya dengan keegoisan dan kelemahan dirinya. Namun, yang lebih membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa ia telah menyakiti orang yang paling ia cintai. Hari-hari berlalu tanpa perubahan yang berarti. Rina pergi dan tak pernah kembali, meninggalkan rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Lina memilih untuk tinggal, berusaha menata kembali hidupnya, meskipun luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Arif tetap berada di rumah itu, mencoba untuk mendekati Lina, tetapi wanita itu tetap menjaga jarak. Ia tahu, seberapa besar pun penyesalan Arif, tak ada yang bisa mengembalikan waktu atau menghapus pengkhianatan yang telah terjadi. Dengan setiap langkah yang ia ambil, Arif berusaha memperbaiki dirinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada Lina, dan pada hati yang terluka, bahwa ia akan menjadi lebih baik, lebih setia, lebih menghargai hubungan mereka. Namun, ia tahu, tak ada janji yang bisa menggantikan rasa sakit yang telah ditinggalkan. Dan meskipun ia berusaha untuk memperbaiki keadaan, rasa hampa itu tetap mengisi ruang yang tak bisa terisi lagi. Akhir yang pahit ini menjadi pembelajaran terbesar bagi Arif. Ia kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya dan berusaha hidup dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang, menyadari bahwa kadang-kadang, satu kesalahan besar bisa merusak semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.